warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Wulandari dari jurusan Manajemen Dakwah semester 4, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan Islam mengenai pembahasan mekanisme keuangan syariah berbasis bagi hasil. Dan saya memilih di sini dari akad musyarakah. Untuk yang pembahasan di akad musyarakah ini, saya membagi 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian musyarakah, yang kedua, rukun dan syarat musyarakah, yang ketiga, jenis-jenis musyarakah, dan yang keempat, ketentuan pembiayaan musyarakah. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian musyarakah. Musyarakah atau syirkah secara bahasa itu berarti ikhtilat atau percampuran. Sedangkan secara istilah, musyarakah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sama-sama sebagai pemodal dan sama-sama sebagai pengelola. Jadi dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya musyarakah itu di mana dua pihak yang mendirikan sebuah usaha yang mempunyai modal yang berencana untuk melakukan usaha tersebut, dan mereka sama-sama yang menanamkan modal dan sama-sama yang mengelola usaha tersebut. Nah, jadi musyarakah ini adalah orang-orang yang menanamkan modal di usaha tersebut dan mereka juga yang melakukan pengelolaan usaha tersebut. Nah, dari penanaman modal tersebut pastinya mereka akan mendapatkan keuntungan. Nah, dari keuntungan tersebut mereka akan dibagi gitu. Nah, di dalam musyarakah ini pembagian keuntungan itu sama halnya dengan mudharabah. Nah, ketentuan pembagian keuntungan itu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian untuk kerugian itu ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian di sebelumnya juga. Nah, jadi namun apabila dari salah satu anggota melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, ketika mendapatkan kerugian, maka kerugian itu mereka dapatkan secara bersama-sama. Namun ketika salah seorang anggota melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak lainnya, maka kerugian itu, ketika mendapatkan kerugian, nah kerugian itu ditanggung oleh orang yang melakukan kerjasama dengan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai rukun dan syarat musyarakah. Nah, yang pertama itu ada akidan. Akidan itu dua orang yang berakad. Nah, dari akidan ini syaratnya itu balik dan mumayyiz. Yang kedua, al-amal, bentuk pekerjaan atau usaha yang jelas. Tentu, ketika kita mendirikan suatu usaha atau syirkah, sebuah usaha tersebut harus jelas bagaimana bentuk pekerjaannya, seperti apa, seperti itu. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai rukun dan syarat musyarakah. Yang pertama ada akidan. Akidan itu adalah dua orang yang berakad. Nah, syaratnya itu berakal dan mumayyiz. Yang kedua itu al-amal. Al-amal ini bentuk syaratnya itu bentuk pekerjaannya atau usahanya itu harus jelas. Ketika kita mendirikan suatu usaha, usaha apa yang akan kita jalani itu harus jelas gitu. Bentuk pekerjaannya seperti apa, lalu usahanya itu apa, seperti itu. Yang ketiga itu al-mal. Al-mal di sini itu modal yang disertakan, seperti itu. Nah, untuk yang keempat ada ribhun. Ribhun ini keuntungan yang ditetapkan, tapi di sini bukan hanya mendapatkan keuntungan, tetapi bisa juga kita mendapatkan kerugian atau resikonya, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu ada ijab kabul. Syaratnya itu tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, untuk mendirikan suatu usaha ya keinginan kita sendiri gitu, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pembahasan yang ketiga ini mengenai jenis-jenis musyarakah. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada syirkah mufawadah, syirkah al-inan, syirkah wujud, dan syirkah abdan. Untuk syirkah mufawadah yaitu kerjasama atau pencampuran dana dari kedua belah pihak atau lebih dengan nilai nominal dana yang sama. Kita ambil contoh misalkan ketika ada dua belah pihak mendirikan sebuah usaha dan si modalnya itu sama. Nah, ini dinamakan dengan syirkah mufawadah. Untuk yang kedua yaitu syirkah al-inan, yaitu kerjasama atau percampuran dana yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan nilai dana yang berbeda. Nah, untuk yang ketiga yaitu syirkah wujud. Syirkah wujud yaitu kerjasama atau pencampuran antara pihak pemilik dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas atau kepercayaan. Nah, kita ambil contoh ketika ada dua belah pihak mendirikan suatu usaha dan di antara mereka ada yang tidak mempunyai modal tetapi dia mempunyai kredibilitas yang tinggi, dia orangnya dapat dipercaya, dia sudah terbiasa menjalankan suatu usaha, maka dia hanya menyumbangkan kredibilitasnya, hanya menyumbangkan kemampuan dia dalam mengelola usaha tersebut. Namun ketika si B tidak bisa mengelola, tidak terbiasa untuk mengelola usaha, dia hanya mempunyai modal. Nah, di si B ini hanya menyumbangkan investasi modalnya tersebut untuk berlangsungnya usaha tersebut, mendirikan usaha tersebut, seperti itu. Nah, untuk yang keempat yaitu syirkah abdan.
Sirka update itu adalah percampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih. Nah, kita ambil contoh di sini kerjasamanya bukan berdasarkan modal uang, namun dia bekerjasama berdasarkan keahlian atau kemampuan dia dalam melakukan usaha tersebut. Oke, untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai ketentuan pembiayaan musyarakah. Di ketentuan pembiayaan musyarakah ini diambil dari Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000. Di sini lebih ke implementasi di lembaga keuangan karena musyarakah ini digunakan untuk akad pembiayaan seperti itu. Nah, untuk yang di sini ada tiga opsi pembahasan. Yang pertama ijab dan kabul, yang kedua itu pihak-pihak yang berakad itu harus paham hukum, dan yang ketiga itu objek dalam akadnya, objek dalam akadnya itu. Untuk yang ketiga, dari ketentuan pembiayaan musyarakah itu ada objek akad. Dari objek akad itu ada modal, ada kerja, ada keuntungan, dan ada kerugian. Nah, dari pertama dulu yang modal itu dapat berupa uang tunai ataupun aset bisnis. Namun, ketika modal dalam bentuk aset bisnis itu harus dicairkan atau harus diuangkan, karena ketika pembagian keuntungan agak mudah gitu membaginya. Nah, kemudian modal tidak bisa dipinjamkan atau dihadiahkan untuk orang lain. Jelas modal itu ya untuk usaha seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada kerja. Dalam pekerjaan itu merupakan pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi kesamaan posisi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang dilakukannya, dan dalam hal ini juga boleh menuntut gitu ya keuntungan tambahan bagi dirinya seperti itu. Nah, untuk kemudian setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas nama pribadi atau wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak. Siapa yang bertransaksi, siapa yang menjadi wali atau yang mewakili mitranya, dia harus dituangkan ke dalam kontrak. Nah, jadi siapapun yang mewakili mitra dia harus jelas siapa disantumkan supaya kita mudah gitu ketika nanti pembagian keuntungannya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ada keuntungan. Keuntungan itu harus dikuantifikasikan. Ya, harus dapat diperhitungkan dengan jelas. Presentasinya harus jelas, ketika pembagian keuntungan juga atau nisbahnya bisa jelas karena hasil dari dikuantifikasikan. Itu. Nah, di dalam keuntungan ini seperti misalkan dibagikan secara profesional atau atas dasar keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditetapkan di awal. Kemudian seseorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya. Nah, yang terakhir, sistem pembagian keuntungan harus jelas tertuang dalam akad dalam kesepakatan yang di awal. Nah, untuk yang terakhir, yang keempat itu ada kerugian. Kerugian harus dibagi di antara mitra secara profesional menurut saham masing-masing dalam modal. Jadi ketika kerugian itu kita sama-sama gitu mendapatkan kerugian tersebut, dan kerugian itu kita mendapatkan kerugian itu sesuai dengan modal yang kita investasikan di usaha. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit contoh ya mengenai akad musyarakah ya. Misalkan terdapat dua orang yang ingin mendirikan usaha. Di sini Andi dan Randy. Andi berniat untuk mendirikan konveksi kaos. Randy juga begitu ya, ingin mendirikan konveksi kaos. Mereka sepakat gitu, mereka sepakat untuk bekerja sama untuk mendirikan usaha tersebut, untuk bekerja sama ya. Nah, di dalam contoh ini dinamakan kerjasama musyarakah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika Andi mempunyai modal 40 juta, nah untuk mendirikan usaha tersebut ya, Andi hanya mempunyai 40 juta, sedangkan Randy mempunyai 60 juta. Nah, otomatis si modal itu kan ada 100 juta. Nah, di dalam kerjasama ini menggunakan syirkah inan, di mana si modal itu tidak sama gitu ya. Di salah satu anggota itu ada yang lebih kecil gitu dibandingkan modal dianya seperti itu. Nah, kemudian mereka sepakat gitu ya bahwasannya nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Andi dan 40% untuk Randy. Nah, di dalam musyarakah ini tidak masalah gitu apabila Andi mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi dibandingkan Randy, meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari Randy gitu ya. Selama itu sudah disepakati dari awal ya tidak apa-apa, asalkan kita ketika akad ya kita harus sepakat gitu, kita ketika pembagian keuntungan itu seperti apa gitu ya, apakah sesuai dengan besarnya atau kecilnya modal ataukah apa gitu ya, itu sesuai dengan pihak-pihak yang berkaitan. Nah, lalu kemudian ya beberapa mereka merintis usaha, mereka mendapatkan keuntungan ya, sudah sukses gitu ya, bisa dibilang sukses. Mereka mendapatkan keuntungan sebesar 1 miliar rupiah misalkan ya. Nah, maka dalam hal ini Andi mendapatkan
keuntungan sebesar 600 juta. Nah, 600 juta itu dari mana? Nah, dari hasil kesepakatannya awal bahwasanya Andi mendapatkan 60% keuntungan ya. Nah, 60% dikali 1 miliar itu sama dengan 600 juta. Kemudian Randy mendapatkan porsinya sebesar 400 juta. Nah, kenapa 400 juta? Karena dari kesepakatan awalnya, dari nisbah bagi hasilnya, mereka sepakat bahwasannya Andi mendapatkan 60%, sedangkan Randy mendapatkan 40%. Jadi 40% dikali 1 miliar sama hasilnya itu 400 juta, seperti itu. Nah, lalu misalkan bagaimana kalau misalkan mereka itu rugi gitu ya. Nah, bila terjadi kerugian di dalam usaha mereka, katakanlah kerugian tersebut sebesar 10 juta ya. Nah, maka perhitungan kerugian tersebut berdasarkan pada porsi penyertaan modal awal gitu ya. Misalkan Andi kan awalnya menyertakan modal 40 juta, sedangkan Randy menyertakan modalnya hanya 60 juta ya. Nah, jadi ketika kerugian itu balik ke modal investasi modal awal kita yang kita berikan, kan Andi memberikan 40 juta, berarti Andi mendapatkan kerugian sebesar 40%, maka Andi mendapatkan kerugian sebesar 4 juta rupiah, sedangkan Randy mendapatkan kerugian sebesar 60% atau kerugian itu sebesar 6 juta. Nah, seperti itu ketika di circa inan ini, ketika keuntungan mereka bisa lebih sepakat, misalkan ada yang lebih besar, misalkan tidak sesuai dengan modal, ya udah misalkan sesuaiin dengan investasi modal kita aja, misalnya bisa. Itu mah gimana kesepakatan orang-orang yang melakukan usaha tersebut, pihak-pihak yang bersangkutan, seperti itu. Jadi pada hakikatnya sebetulnya pembagian keuntungan ataupun kerugian itu bisa dinegosiasikan di akad atau di awal sebelum kita melakukan usaha. Makanya perlu banget gitu, kita ketika kita melakukan atau mendirikan usaha, kita lakukan dulu akad atau kesepakatan bersama gitu, bagaimana gitu ketika pembagian keuntungan dan kerugiannya itu seperti apa. Alhamdulillah, mungkin presentasi saya kali ini dicukupkan mengenai akad musyarakah. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan, apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Amin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.